Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan daras fikih kita. Dalam kesempatan ini kita akan membaca kitab Matan Tahrir Tanqih Lubab karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ya, sudah masuk sholat ya, bab sholat kemarin sudah kita jelaskan syarat kemudian rukun. Sekarang kita masuk sunanus sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 60. Wa sunanuha naw'ani ab'adun yujbaru. Makasih harokat ya. Yujbaru tarkuha bisujudis sahwi. Ada sunan ab'ad, ada nanti akan kita baca juga sunan hayat. Sunan ab'ad nih kalau ditinggalkan maka sunnah kita menambalnya. Yujbar itu menambal, ditambal. Kita tambal dengan sujud sahwi. Ada sunan hayat. Kalau sunan hayat, kalau kita ditinggalkan, kita meninggalkan fala syai'a, kita nggak usah menambal pakai apa. Maka al-matruk fi shalah ada 3 hal. Sesuatu yang tertinggal di sholat ada 3 hal. Entah itu rukun, entah itu ab'ad, entah itu hayat. Dari hayat dulu ya. Dari hayat kalau ditinggal nggak akan diwajibkan apapun dan nggak disunahkan menggantinya dengan apapun. Ya, kita meninggalkan ta'awuz, a'udzubillah, ya udah. Kita meninggalkan amin. Kita tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kita tidak mengucapkan takbir intiqalat, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Kita nggak membaca tasbih dalam sujud, itu hayat, nggak perlu. Kalau kita tinggalkan nggak perlu kita ganti dengan apapun. Nah, kalau ab'ad ini dia sunnah tetapi sifatnya sangat muta'akkid sehingga mendekati rukun. Maka dari itu dinamakan ab'ad. Ab'ad ini jama dari ba'dun. Ba'dun aslinya yutlaqu 'alal arkan gitu ya. Arkanu syai' huwa ab'adu syai'. Tapi di sini diitlaqkan secara majaz saja. Di sini maksudnya bukan arkan, adalah sunnah. Hanya saja karena sunnah ini mendekati rukun dalam segi akidnya, muta'akidnya, maka dinamakan ab'ad. Nah, ab'ad ini kalau ditinggalkan, disunahkan diganti dengan sujud sahwi. Sunnah doang ya, sunnah. Enggak wajib juga. Ab'ad kunut tasyahud awal. Nah, kemudian kemarin kalau yang ditinggalkan adalah rukun, nah, maka kemarin tafsil seperti kemarin. Kalau meninggalkannya dengan sengaja, jelas batal salatnya. Kalau meninggalkannya dengan lupa, maka akan dilihat dia ingatnya di mana. Kalau ingatnya ketika sudah melakukan rukun yang semisalnya, sudah saya jelaskan kemarin ya, ini ngulang doang. Maka ya sudah, dia tinggal nambah 1 rakaat. Tapi kalau ingatnya sebelum melakukan rukun yang semisal dengan rukun yang ditinggalkan, maka dia akan langsung kembali ke rukun yang ditinggalkan. Wa sunanuha naw'an ab'adun yujbaru tarkuha bisujudis sahwi. Wa hiya, ini ada beberapa macam ab'ad. Ada yang menghitungnya dengan mudah gitu ya. Ya udah tinggal tasyahud dengan bacaannya, dengan julusnya, dan juga kunut dengan bacaannya, dengan qiyamnya. Udah jadi 2 doang. Tapi ada yang menghitungnya secara rinci seperti di sini kita lihat. Wahya tasyahudun awwalu. Tasyahud awal ini doanya. Perkataan kita at-tahiyyat al-mubarakat as-salawat at-thayyibatu lillah. Assalamualaikum. Ini namanya doanya. Kedua, ya ini setiap nomor baru kamu kasih garis miring atau kamu kasih koma itu biar enak nanti. Tasyahudun awal, koma, habis itu wajulusun lahu. Nah, duduk untuk tasyahud awal. Seandainya kita tasyahud awal tapi bacanya pas tidak sambil duduk. Nah, jadi saya habis rakaat kedua, habis sujud kedua nggak duduk tapi langsung berdiri. Di saat berdiri nih saya nggak baca Fatihah, tapi baca tasyahud awal, at-tahiyyat al-mubarakat. Di sini saya tasyahud awal udah, tapi meninggalkan sunnah yang lain dalam tasyahud yaitu julusnya.
Oke, maka ini juga nanti di akhir sebelum salam saya akan sujud sahwi 2 kali. Kemudian wassalatun 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Ini yang ketiga. Nah, setelah kunut kita baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabaraka wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kalau habis ini kunutnya cuma segini doang karena saya buru-buru misalnya, habis itu udahlah kunutnya segini aja, Allahu Akbar, habis itu langsung sujud. Nah, setelah itu maka saya disunahkan sujud sahwi di akhirnya. Karena walaupun saya kunut sih, kok kunut? Kunut awal. Kenapa kunut sih nyasar ya? Tasyahud awal, tahiyat al-mubarakat, as-salawat tayyibat lillah. Nah, tahiyat awal baru assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu saya berdiri karena buru-buru misalnya. Nah, maka nanti di akhir sholat sebelum salam saya disunahkan sujud sahwi karena meninggalkan as-sholat ala nabi. Begitupun apabila meninggalkan as-sholat ala alihi ba'dal akhir. Di tasyahud akhir ini ya, di tasyahud akhir sholat ala nabi ini wajib. Oke, maka kalau ditinggalkan sholatnya nggak sah. Tapi sholat alal al yang mutamad adalah sunnah. Sunnahnya termasuk sunnah ab'ad. Sunnahnya termasuk sunnah ab'ad apabila saya meninggalkannya di tasyahud akhir. Habis assalamualaikum Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu saya salam assalamualaikum. Habis itu ya udah saya sudah meninggalkan ini, maka disunahkan sujud syahid. Setelah itu kunut. Kunut ini bacaannya maksudnya kunut. Nah, kunut yang merupakan kunut ab'ad, sunnah ab'ad adalah kunut di dalam subuh. Ada 2 doang. Kunut di dalam subuh dan juga kunut dalam witir di separuh akhir Ramadan. Adapun kunut yang lain seperti misal kita kenal ada namanya kunut nazilah. Kunut nazilah kalau ada bencana misalnya kita disunahkan kunut. Maka ketika kita meninggalkannya tidak disunahkan sujud sahwi di akhir sholat. Okay. Kunut yang menjadi sunnah ab'ad adalah kunut dalam sholat subuh atau kunut dalam witir di separuh 2 dari bulan Ramadan. Kalau di Mesir ini witirnya dari awal udah kunut ya. Tergantung masjid. Tergantung masjidnya. Nah, itu sama dikun wa kunutun wa qiyamun lahu, berdiri untuk kunut. Juga termasuk sunnah tersendiri. Kita kunutnya dapat pahala sunnah, berdirinya untuk kunut juga dapat pahala sunnah. Sama wassalatun 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ba'dal kunut. Salat atas nabi dan juga atas alun nabi juga menjadi sunnah ab'ad setelah kunut. Maka apabila saya meninggalkannya disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian ketika kunut kalau saya sholatnya sendirian atau saya sholatnya menjadi imam, maka ketika saya sholat menjadi imam akan saya baca semua doa kunut. Ya, kunut nih di dalamnya ada doa dan juga ada sana. Oke, ini kita keluar dari apa? Doa itu ya dari awal Allahumma hdini fiman hadait sampai ini wakini birahmatika syarra ma qadait. Ini semua dari awal sampai wakini nih namanya doa. Habis itu setelahnya ini namanya thana, at-thana. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adait. Tabaraka wa ta'ala. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini nih sampai astaghfiruka ini namanya thana. Di mazhab Syafi'i kalau kita jadi makmum di thana maka kita membacanya dengan sir. Oke. Kita membaca thana ini dengan sir. Jadi ketika imamnya fa innaka taqdi imamnya juga sama. Imamnya juga disunahkan membaca thana di dalam kunut dengan sir. Oke. Makmumnya juga membaca dengan sir. Ya, mungkin ada di mazhab lain ya, mungkin ada di mazhab lain seperti di Mesir ini. Di Mesir ini kalau di thana orang Mesirnya menjawab, ya enggak? Fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik haqqan. Fa innahu la yadhillu man walait nashhad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah sampai akhir. Ya enggak?
Lid itu gak pernah sholat subuh jamaah. Ya mungkin ada madhab lain, tapi kita enggak ya. Kita Syafi'iyah ketika imamnya baca kayak gitu, kita juga baca. Kita juga baca sanaknya, tapi dengan sir, oke? Kita juga baca sanaknya dengan sir. Terus yang kita itu selawat. Nanti kalau pas sholawat kita baca. Kita sebagai makmum, sholawatnya kita baca juga. Enggak. Pas sholawat kita aminkan lagi. Kita mengaminkan lagi. Oke, jadi ketika imamnya fa inna katakti walaik dalaik, saya juga ikut baca. Ketika imamnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, udah saya diam aja, saya tinggal mengaminkan sholawat ini. Oke? Ini semua adalah sujud adalah ab'ad salat yang mana disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud sebelum salam, sujud satu kali. Disunahkan di dalam sujudnya membaca doa yang kita hafal itulah apa? Sajadah wajhiyah. Bukan. Itu masih Subhanallah la yanamu wa la yasfu. Tasbih. Sekalipun nggak membaca itu atau membaca tasbih apapun, subhanallah pun boleh. Selanjutnya hayat. Ini ada hayat sunnah sholat, tetapi yang hayat di mana ketika kita meninggalkannya tidak disunahkan sujud sahwi. Ada banyak hayat, minhas setengah dari hayat adalah raf'u yadayhi hadwa mankibaihi fi taharrumin. Nah itu koma di situ. Mengangkat kedua tangan hadwa ini sejajar dengan pundaknya. Telapak tangan kita sejajar dengan pundak, ujung jari kita sejajar dengan telinga. Oke. Telapak tangan kita sejajar dengan pundak, ujung jari kita sejajar dengan telinga. Ini juga termasuk sunnah apabila kita takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, enggak apa-apa. Waruk juga mengangkat tangan fi taharrumin wa ruku'in wa raf'in minhu. Mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram ketika ingin ruku' dan ketika bangun dari ruku, raf'in minhu, ketika ingin i'tidal. Mengangkat tangannya tadi. Kemudian wa imalatu atrafil asabi'i nahwal kiblati. Sedikit melengkungkan, imalah nih memiringkan jari ke arah kiblat. Jadi enggak kayak gini banget, nih enggak lurus banget kayak gini misal. Enggak kayak gini banget, tapi agak miring aja ke depan gitu, lemes aja. Oke? Itu maksudnya imalatu atrafil asabi nahwal kibrah wa tafrijuha. Tafrij ini lawan dari dom. Dom ini kayak gini, dom. Kita ketika takbir tidak seperti ini, tafrij. Ini tafrij. Nah, ketika takbiratul ihram kita kayak gini. Tapi ketika sujud meletakkan tangan, kita sunahnya dom kayak gini. Oke? Takbiratul ihram kita kayak gini, tafrijuha. Merenggangkan jari. Jadi kaifiyah paling afdal, maka kaifiyah paling afdal ketika mengangkat tangan baik takbiratul ihram atau ketika ingin ruku atau ketika bangun dari ruku, mengangkat tangan sejajar, telapak tangannya sejajar dengan pundak, ujung jarinya sejajar dengan telinga, jari tangannya agak ditekuk ke depan lemas gitu, kemudian direnggangkan, tidak seperti ini. Selanjutnya setelah itu wad'u yaminin ala shimalin, ya, kita lakukan itu. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian waja'aluhuma tahta sadrihi. Wad'u yaminin ala shimalin, koma, habis itu ja'aluhuma tahta sadrihi. Kedua tangan yang kita tumpukkan itu kita letakkan di bawah dada, di atas pusar. Di bawah dada nih, ini dada, di atas pusar. Jangan di atas pusar gitu. Atau jangan di atas dada seperti ini. Di bawah dada, di atas pusar. Di tengah-tengah itu. Bagian yang nekuk itu, kan ada bagian yang nekuk. Kalau tangannya gimana? Kayak gini. Begini aja medan biasa. Selanjutnya waftitahun. Ini sunnah selanjutnya doa iftitah. Saya yakin semuanya juga tahu lah itu. Kabira alhamdulillah kabira subhanallah ini wajah wajhiyah wa ta'awudun. Ini madzhab Syafi'i setiap baca Al-Fatihah disunahkan
baca ta'awud dulu. Tapi ta'awudnya sir ya, dengan sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis itu baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Juga. Selanjutnya wajahrun wa israrun fi mahallihima. Bacaannya jahar di tempat-tempat jahar. Tempat jahar ya ketika sholat fardu, sholat yang dilakukan di malam hari, atau sholat sunnah yang disunahkan jahar seperti sholat Aid. Ya enggak, sholat Aid kan itu kan siang hari tetapi jahar. Wa israrun fi mahallihima, atau israr di tempat-tempat yang disunahkan israr, yaitu sholat fardu yang siang hari atau sholat-sholat sunnah yang lain. Selanjutnya wa ta'minun. Nah, ta'min ini mengatakan amin. Ta'minun ini mengatakan amin juga termasuk sunnah. Sunnah bagi makmum, juga sunnah bagi imam ya. Terkadang ada imam-imam yang lupa mengatakan amin juga. Beberapa imam habis waladhdallin, udah habis itu diam. Habis itu siap-siap baca selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ya, imam juga bilang amin. Kamu mau imami juga bilang amin. Karena yang diminta sama Nabi itu aminnya makmum berbarengan dengan aminnya imam. Jadi imamnya harus mengatakan amin juga. Oke. Wajah kemudian mengatakan amin ini entah dengan sir, ini juga sudah yahsulu bihi sunnah. Tapi kamalu sunnah adalah mengatakan amin fi jahriyah. Wajahrun bihi ay bitakmin fi jahriyatin. Mengatakan aminnya dengan suara yang lantang di tempat-tempat yang disunahkan lantang. Ini salat maghrib, salat malam itu. Oke? Salat Aid, salat Jumat. Bagi cowok ya, ini semua bagi cowok. Cewek enggak. Cewek kalau salat di masjid bareng cowok, semua tempat yang disunahkan jahar bagi cowok, bagi cewek enggak. Bagi cewek tetap disunahkan sir. Wa qira'atu suratin ba'dal Fatihah. Nah, selanjutnya baca surat pendek setelah Fatihah. Kita baca cepat aja ya. Mudah kan? Wa takbirun fi kulli khafdin wa raf'in. Mengatakan Allahu Akbar. Takbir ini mengatakan Allahu Akbar di setiap pergerakan. Mau sujud, mau ruku, mau duduk dari sujud, mau berdiri. Itu namanya takbir. Selanjutnya wad'u rahataihi ala rukbataihi fir ruku'. Meletakkan telapak tangan di atas lutut ketika sedang ruku'. Wa tasbihun fihi. Ya, kemudian membaca doa tasbih subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal. Akmalnya 3 kali, minimal 1 kali. Ini semua sunnah. Wa an yaqula fi raf'ihi minhu sami'allahu liman hamdah, mengatakan sami'allahu liman hamdah. Kemudian di dalam i'tidal baca doa Rabbana lakal hamd. Ini akal sunnahnya gini ya, kamal sunnahnya ya kamu hafal itu Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma-syi'ta. Selanjutnya wa an yada'a fi sujudihi rukbataihi thumma yadaihi thumma jabhatihi wa anfihi. Ketika kita berdiri dari i'tidal ingin sujud, urutannya seperti ini gitu ya. Urutannya kita turun mendarat dengan lutut, habis lutut tangan, habis itu baru jidat dan hidung. Oke, jadi jangan mendarat langsung pakai tangan misalnya. Jangan mendarat langsung pakai tangan kan begini, Allahu Akbar gitu. Kalau ingin dapat sunnah, mendaratnya urutan pakai lutut, habis itu tangan, habis itu wajah diletakkan. Apalagi mendarat langsung pakai wajah gitu ya, bahaya. Itu maksudnya wa an yada'a fi sujudihi rukbataihi rukbataihi, lihat rukbataihi lututnya dulu, thumma pakai thumma berarti harus urutan. Thumma kan ditartib. Thumma yadaihi, baru setelah lutut tangan. Baru setelah itu thumma jabhatihi wa anfi, baru setelah tangan jidat dan hidung. Jabhatihi ini wajib ya, anfihi ini sunnah. Hidung sunnah. Ya kalau orang Arab karena mancung-mancung ketika dia sujud ya pasti hidungnya kena ini juga gitu. Tapi kalau orang Indonesia ya butuh usaha dikit lagi gitu biar hidungnya karena hidungnya melesek gitu, pesek-pesek. Kita butuh usaha dikit supaya hidungnya kena tanah. Tapi sunnah ya, sunnah hidungnya ketika sujud. Jadi jangan cuma diangkat doang gitu, cuma jidatnya doang enggak. Hidungnya juga kita kena lantai, kena sajadah, karena ketika seperti ini sujudnya lebih mantap gitu. Sujudnya lebih mantap. Selanjutnya wa tasbihun fihi, ya ini dalam sujud kita membaca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Akmalnya 3 kali.
Selanjutnya wa wad'u yadaihi hadfa mankibaihi, ini dalam sujud. Dalam sujud tangannya diletakkan sejajar dengan pundaknya. Nah, selanjutnya lihat wa dhammu asabi'ihi nahwal qiblah. Tangannya, posisi jarinya bukan tafrij, bukan seperti takbir kayak gini enggak. Tapi di dham, dirapatkan jari-jarinya kemudian menghadap kiblat. Dia menghadap kiblat gini. Jangan kayak gini, jangan miring gini, tapi menghadap kiblat. Selanjutnya ini kalau ini bagi cowok doang, wa mujafatu adudaihi an janbaihi. Merenggangkan adudnya apa ya? Lengan ya. Merenggangkan lengannya dari pinggangnya gitu. Jadi ketika sujud, cowok ambil posisi yang lebar seperti ini. Nah, gini, lebar nih gini nih. Lebar. Kalau cewek enggak, cewek lebih disunahkan ambil posisi yang tertutup. Ini nih ceweknya. Sujudnya gini. Karena cewek disunahkan untuk lebih astar, lebih tertutup. Nah, ini juga cowok juga ini termasuk sunnah ya. Artinya kalau sekiranya tempatnya memang sempit, tempatnya memang sempit, sholat Jumat atau sholat di masjid yang sempit gitu, ini jangan kamu maksain gitu ya, jangan kamu maksain samping-sampingnya didorong-dorong sampai Sholat maulid. ya udah kita biasa. Ini ya sekiranya mungkin. Selanjutnya wa du'aun fi julusihi baina sajdataihi, doa di julus baina sajdatain, ini juga masyhur lah. Udah bagaimana biasanya Allahu Akbar. Gimana kita doanya? Apa? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Wa iftirashun fihi, kemudian duduknya duduk iftirash di dalam baina sajdatain, wa julusu tasyahudin awal, kemudian duduk untuk tasyahud awal. Apa itu iftirash? Ini nih, bi an yajlisa ala yusrahu wa yansibu yumnahu. Ya, julus iftirash itu kita duduk di atas telapak kaki kiri, kemudian kaki kanan, telapak kaki kanan kita berdirikan gini. Yansib nih kita berdirikan. Yang kamu lakukan itu. Selanjutnya ada yang namanya wajulusus tirahatin ba'da sajdatin thaniyatin yaqumu anha muftarishan. Setelah sujud yang kedua, apabila setelah sujud yang kedua ini kita akan berdiri langsung, tidak tasyahud awal, berarti misal sholat asar di rakaat yang pertama dan rakaat yang ketiga, ya enggak? Ini kan setelah sujud yang kedua di rakaat pertama dan ketiga kita kan langsung akan berdiri. Nah, maka di sana ada ada sunnah yang disunahkan, yaitu julus istirahah. Sebelum kita berdiri setelah sujud, duduk dulu sebentar, duduknya dengan posisi iftirash seperti tasyahud awal. Oke. Namanya julus istirahah. Selanjutnya wa'timadun 'alal ardi biyadihi 'inda qiyamihi. Setelah sujud untuk berdiri, sunahkan juga kita bersandar dengan tangan. Jadi habis sujud nih kita berdirinya pakai tangan gitu sampai berdiri. Jadi enggak ya kalau masih muda ya tanpa tangan bisa gitu ya, sujud habis itu duduk, habis duduk berdirinya tinggal berdiri aja. Tapi disunahkan setelah duduk nih kita angkat pakai tangan. Ya imadun 'alal ardi biyadaihi, menyandar atau apa tadi intimadun? Ini berdiri pakai Berdiri dengan tangan sendiri, bersandar dengan kedua tangannya di atas. Wa raf'u yadayhi 'inda qiyamihi min tasyahudin awwala. Nih, setelah tasyahud awal disunahkan kita mengangkat tangan ketika mau berdiri. Di tasyahud awal aja ya. Jadi misalnya saya mau salat misal maghrib kan 3 rakaat ya, ada tasyahud awal di rakaat kedua. Bangun dari rakaat pertama, habis sujud kedua, Allahu Akbar, langsung gitu. Dari sujud nih, saya bilang Allahu Akbar langsung gitu. Di situ ya kalau saya sendirian saya langsung baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil. Kalau habis rakaat kedua kan di sholat maghrib ada tasyahud awal nih, duduk dulu. Habis duduk baru berdiri. Nah, baru nih berdirinya disunahkan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Oke, maka saya mengangkat tangan setelah sujud adalah mengangkat tangan ketika ingin berdiri ke rakaat selanjutnya adalah apabila sebelum berdiri itu saya melakukan tasyahud awal. Oke, berarti setelah rakaat kedua doang. Sholat isya setelah rakaat kedua masuk rakaat ketiga, pas mau berdirinya
ini nih saya ngangkat tangan Allahu Akbar, baru saya baca Fatihah di rakaat ketiga, alhamdulillah. Oke. Tapi kalau dari rakaat pertama, ya bener kan? Berarti mau masuk ke rakaat kedua, maka enggak disunah. Ya enggak, paham ini? Udah, ya ini juga banyak yang salah ya. Biasanya ada orang yang mengangkat tangan di semua berdiri, setiap sujud dia mau berdiri, mau baca Fatihah angkat tangan dulu. Setiap ini angkat tangan dulu. Enggak ya, enggak semuanya kita angkat tangan. Angkat tangan kalau berdirinya didahului oleh tasyahud awal. Oke? Kalau tasyahud awal sendiri sih, kalau misalkan sholat sunnah kita 4 rakaat langsung gitu, pakai tasyahud nggak? Boleh pakai tasyahud, boleh enggak. Boleh. Terus berarti yang tadi yang diri ini juga jadi ya, sunnah. Sunnahnya Gitu. pas tadi tasyahud. Selanjutnya ada namanya duduk watawarrukun fi akhirin. Nah, duduk tawarruk di rakaat terakhir yang biasa kamu lakukan. Bi an yulsika warikahu, warik ini paha bagian atas itu namanya warik. Bi an yulsika warikahul aisara bil ardi. Nah, dengan cara paha sebelah kiri kita tempelkan ke tanah, ya ini yang kamu lakukan itu. Ini kan paha kirinya kita taruh di atas bumi. Illa an yurida sujuda sahwin aw yutlika. Kecuali di rakaat terakhir nih sebelum salam kita mau melakukan hal lain, misal kita ingin sujud sahwi. Karena misal tadi sholat subuh saya meninggalkan kunut, habis itu nanti saya ada azam, nanti sebelum salam saya mau sujud sahwi lah. Nah, maka ketika tasyahud akhir, duduknya saya akan seperti ini. Duduk seperti tasyahud awal. Oke? Duduk tasyahud akhir di salat subuh saya akan seperti ini apabila saya berazam untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Paham ya? Karena ketika duduk seperti ini, kemudian saya sujud, ini lebih mudah. Tinggal sujud doang. Tapi kalau duduknya tawarruk, habis itu mau sujud, maka butuh gerakan yang banyak. Oke? Tapi sujud itu nggak harus itu kan? Sudah sunnah atau gitu tadi? Sujud sahwi sunnah. Nggak, maksudnya duduk tasyahud awal buat duduk yang sujud sebelumnya. Sebelum sujud sahwi harus duduk. Duduk kapan main tadi tasyahud Iya. awal? Oh iya, ini sunnah aja. Sunnah. Ini sunnah aja. Kalau kamu udah terlanjur, ya ini sunnah aja. Ini yang lagi kita baca sunnah. Ini maksudnya sunnah duduk tawarruk di tasyahud akhir. Kecuali ketika kita setelah tasyahud akhir sebelum salam ingin sujud sahwi, maka sunnahnya duduk iftirosh. Oke? Mudah. Au yutlik ini maksudnya saya meninggalkan kunut misalnya di sholat subuh, habis itu saya ragu nanti saya mau sujud sahwi atau enggak ya pas di akhir. Pokoknya saya enggak berazam ingin sujud sahwi, saya juga enggak berazam meninggalkan sujud sahwi. Ini maksudnya yutlik. Ragu ingin sujud sahwi atau enggak. Ketika seperti itu sama sunnahnya di tasyahud akhir duduknya iftirosh bukan tawarruk. Ya enggak? Ini maksudnya fayaftarishu, maka nantinya duduknya iftirosh. Wa wad'u yadayhi ala fakhidaihi. Ketika ini di tasyahud akhir, ini kita lagi masuk tasyahud akhir, kita letakkan tangan di atas paha, dua tangan kita di atas paha. Wa qabdu asabi'i yadihil yumna illal musabbihah fayushiru biha 'inda illallah munhaniyatan. Kita jari tangan kiri kita biarkan merenggang seperti ini. Jari tangan kanan kita qabd, menggenggam semuanya. Kemudian ketika tasyahud di kata illallah kita angkat musabbihah, jari telunjuk. Munhaniyatan artinya jangan ngangkat lurus banget kayak gini misalnya. Enggak, biasa aja gitu ya, agak melengkung ke bawah gitu. Kemudian kamu ganjel apa sih? Disangga sama jempol kayak gini. Jangan kayak gini. Ya kayak gini juga yakfi, cuman kamalnya kayak gini nih. Dijangga sama jempol. Oke? Ya agak melengkung kayak gini. Wa an la yujawiza basarahu isyaratahu. Ya ini ketika mengangkat tangan disunahkan kita melihat posisi telunjuk jari itu.
Itu maksudnya wa an la yujawiza basarahu isyaratan. Tapi di selain ini, maka posisi pandangan kita adalah ke tempat sujud ya. Ketika mengangkat tangan, kita melihat jari kita. Posisi pandangan ke jari kita. Tetapi ketika selain posisi mengangkat tangan, pandangan kita ya ke tempat sujud. Wa dhammu asabi'ihi nahwal qiblah. Kemudian dom meletakkan tangannya menghadap kiblat dengan jari-jarinya rapat. Baca mana sih? Ya, salah. Wa ta'awudun minal adabi ba'da tasyahudin akhirin. Ini juga sunnah membaca doa ta'awud minal adab. Sebelum salam kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabiqal jaladini wa rusul. Selanjutnya yang termasuk sunnah juga wa taslimatun thaniyatun, salam kedua. Nah, ini juga kita kemarin bahas juga. Salam yang pertama ini yang wajib, assalamualaikum. Kalau kita assalamualaikum habis itu pergi udah sah. Salam yang kedua ini hanya sunnah. Wa tahwilu wajhihi yaminan wa shimalan fi taslimataihi. Kemudian salam yang dinamakan salam ini ucapan kita ya. Salam ini termasuk rukun atau sunnah qauliyah. Assalamualaikum. Nengoknya ini kesunahan lain. Ini yang dimaksud di sini nengoknya itu. Tahwilu wajhihi, menengokkan wajahnya, yaminan wa shimalan. Ketika salam pertama kita menengokkan ke kanan, nengoknya bareng dengan salam. Sekiranya salamnya habis, nengoknya juga habis, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Salamnya habis. Nengoknya habis. Paham? Dah. Selanjutnya ada sunnah yang lain yaitu wastiyakun, bersiwak sebelum sholat. Ini juga termasuk sunnah yang hayat. Jadi sebelum kita takbiratul ihram, ketika berdiri ingin sholat, maka disunahkan kita bersiwak. Ya kan? Wastiyakun walau bi khirqatin, walaupun hanya menggunakan kain. Khirqah ini kain baju gitu ya. Maksudnya kain baju. Itu dianggap bersiwak. La usbu'ihi. Tetapi kalau siwaknya menggunakan jari, ini tidak dinamakan bersiwak. Kenapa dinas di sini? Karena Imam Nawawi mengatakan seandainya bersiwak menggunakan jari itu dihitung bersiwak gitu ya, kata Imam Nawawi. Tapi yang mutamad enggak, bersiwak kalau pakai jarinya sendiri tidak dinamakan bersiwak, maka tidak mendapatkan kesunahan bersiwak. Jadi tapi kalau pakai jari temennya kalau temennya ngizinin dapat kesunahan itu. Izin pakai jarinya bersiwak, dapat kesunahan bersiwak. Wastiyapun walau bi khirqatin la bi isbi'ihi bi usbu'ihi inda qiyamihi ilaiha, ketika berdiri hendak melakukan sholat. Ini semuanya sunnah illa ba'da zawal lis-shaim, kecuali bagi orang yang berpuasa. Kemudian ketika setelah sholat zuhur maka tidak disunahkan bersiwak. Ini ada ta'rifnya siwak enggak? Ini ada tuh di syarahnya tuh. Wastiyakun bi khashinin yuzilul qalha. Wastiyakun bi khashin ini dengan sesuatu yang kasar. Yuzilul qalha, menghilangkan kotoran mulut. Qalh ini kuning-kuning yang di mulut, itulah namanya qalh. Nah, maka siwak ini paling afdol adalah dengan kayu arok yang siwak. Tetapi siwak juga bisa kita dapatkan kesunahannya dengan menggunakan apapun, yang penting kasar, yang penting sifatnya bisa membersihkan mulut. Zaman sekarang ya pakai sikat gigi. Maka apabila ketika kita sikat gigi kemudian kita diniatkan bersiwak, dapat pahala siwak. Maka siwak nih kesunahan yang hampir semua orang muslim melakukannya. Saya udah berbilang berkali-kali. Siwak nih hampir kesunahan, sunnah Nabi, sunnah muakkadah ya.
yang hampir semua orang muslim melakukannya, karena semua orang muslim ya minimal sehari 2 kali atau sekali gosok gigi, minimal 2 kali. Hanya saja biasanya kita lupa niat gitu. Sekarang ya kita ketika ingin gosok gigi kita niatkan bersiwak, karena siwak ini emang aslu sunnah nih, siwak kapan aja ya, kecuali bagi yang berpuasa lah, siwak nih kapan aja. Tapi ada beberapa waktu di mana diakidkan kesunahannya lagi, ketika ingin sholat, ketika ingin berangkat ke masjid, ketika ingin mujtama. Tapi selain waktu-waktu itu juga disunahkan bersiwak ya, ketika ingin tidur juga ya kita nggak apa-apa berniat siwak ketika ingin gosok gigi sebelum tidur. Paham ya? Diniatkan biar dapat pahala. Wa yusannu aidan 'inda naumi, setelah tidur maksudnya. Ini sunnah muakkad siwak setelah tidur. Wal azmi itu setelah azmi sukut tawil, setelah diam lama nggak ngomong. Orang kalau nggak ngomong lama nanti mulutnya biasanya agak nggak enak gitu ya, disunahkan lagi bersiwak. Wa taghayyuru famin, atau setelah bau mulutnya bau, entah karena memakan sesuatu yang nggak enak, yang bau jengkol, petai, bawang, makan bawang itu juga bikin bau. Ini wa fihi fawaidu, di dalam siwak ini ada faidah-faidah yang banyak. Ini semua disebutkan di hadis ya. Ini kata tathhiril fam, membersihkan mulut, wa tabyidil asnan, memutihkan gigi, wa tatibin nukha, membuat bau mulut harum. Nukhah ini bau mulut. Wasyaddul lithah ini gusi, membuat gusi kencang, mengencangkan gusi. Mengencangkan gusi nanti jadinya giginya nggak mudah copot, nggak mudah oglek tuh goyang, nggak mudah goyang gitu. Apa namanya? Watasfiyatul halq, membersihkan halak, kerongkongan, tenggorokan. Wal fasahatu, membuat orang fasih. Wal fitnah ini membuat orang cerdas. Ya yang benar ya. Ini semuanya ada di hadis. Wa qat'ur rutubah, dan menghilangkan rutubah. Rutubah ini zat-zat cair yang ada dalam tubuh itu. Zaman dulu orang mengatakan di dalam tubuh orang, di dalam tubuh manusia ini ada namanya rutubah. Rutubah ini semakin sedikit maka semakin bagus. Zaman dulu orang-orang zaman dulu keilmuannya itu sampai situ. Wa ihdadul basar, membuat pandangan lebih jernih. Ya zaman sekarang terbukti ya, karena ternyata ada urat mata yang nyambung ke gigi bagian depan itu kan ada. Semakin kita merawat gigi, mata kita semakin bagus. Wa ibta'us syaib, memperlambat penuaan, memperlambat tumbuhnya rambut putih uban. Wa taswiyatu dhahri, membuat punggung tidak mudah bongkok. Wa mudha'afatul ajri, melipat gandakan pahala. Wa ridor rabb, mendapat ridho dari Allah. Nah, ini semuanya. Ala kulli hal, siwak disunahkan di semua kondisi kecuali ba'da zawal lis-shaim. Tetapi muta'akkad, kesunahannya lagi lebih dianjurkan lagi di beberapa waktu, seperti sebelum sholat, seperti setelah bangun tidur, seperti setelah makan bawang dan seterusnya. Tapi ala kulli hal di semua tempat siwak ini dianjurkan. Udah. Selanjutnya makruhatuha. Nah, ini makruh dalam sholat. Kita selesaikan hari ini ya, sampai mayat. Yang pertama, ja'alu yadaihi fi kummaihi 'inda taharrumihi wa sujudihi. Ini saya belum paham, jujur aja, saya belum paham. Nanti saya tanyakan ya. Saya belum paham. Waltifatun, kedua adalah menengok, iltifatun biwajhin. Orang lagi sholat menengok dengan wajahnya doang, maka sholatnya nggak batal, hanya makruh. Tapi kalau menengoknya dengan dada gini, baru sholatnya batal. Kenapa? Karena dia sudah istidbar kiblah, sudah membelakangi kiblah. Tapi kalau menengok dengan wajah hanya makruh kalau bila hajah. Tapi kalau ada hajah misalnya lagi jaga tas, misalnya saya sholat terus tasnya tak taruh di samping, habis sholat gini agak ragu saya nengok ke sini, maka ini nggak makruh. Paham? Atau melihat posisi imam, saya sholat di paling belakang, kemudian imamnya nggak kedengeran suaranya, saya nggak kedengeran intikolnya, maka saya butuh menengok imam seperti ini. Maka ketika menengok seperti ini menengok imam, maka nggak makruh karena bihajah. Ini makruh adalah iltifat bi ghairi hajah.
Paham ya? Dan itu pun nggak sampai membatalkan sholat. Selanjutnya wa isyaratun mufhimah, atau memberikan isyarah mufhimah ini enggak laisa biqaidin gitu. Artinya memberikan isyarah entah dengan alis gitu, entah dengan alis gitu, atau dengan mata, kata mereka dengan mata gitu. Isyarah, misal ada orang tanya ke kamu gitu. Saya lagi sholat nih, terus kamu tanya, "Ustaz, udah makan belum?" Terus saya bilang, pakai mata doang, mata. Itu namanya isyarah mufhimah juga makruh. Wa jahrun bi mahalli israr wa aksuhu. Membaca Al-Fatihah atau surat pendek dengan jahar padahal fi mahallil israr. Baca Fatihahnya dengan jahar padahal di sholat zuhur, padahal di sholat asar. Nah, ini ya makruh doang. Atau kebalikannya, sholat maghrib tetapi baca Al-Fatihahnya kamu jadi imam ya. Baca Fatihahnya dengan sir, dengan tidak jahar, ini juga makruh. Kecuali saya sholat maghrib, kemudian saya jadi imam, kemudian di sana ada orang yang lagi tidur misalnya. Ya di nas ya, di kitab kita seperti itu. Kecuali apabila ya khaufu minhu at-tashwis. Saya menjadi imam, saya kan harusnya baca Fatihahnya keras, tapi saya bacanya dengan lirih aja, dengan suara yang lembut, karena takut ganggu orang yang lagi tidur di sampingnya. Ini namanya makhafat at-tashwis. Maka nggak makruh bagi saya meninggalkan jahar di sini. Ya udah, saya baca dengan lirih. Ya begitupun baca Quran ya, biasanya masalah masisir itu biasanya tuh. Ya biasanya ada orang kan biasanya tidur ya sekos gitu, terus ada yang bangun subuh gitu, ada yang azan subuh baru tidur gitu. Ini biasanya yang bangun subuh ini karena bangun subuh kan deres Quran gitu ya, baca Quran. Ya baca Quran, ya tapi baca Quran dengan sir aja. Sekiranya ada teman yang lagi tidur atau mungkin baru tidur atau dia kecapean atau ini, baca dengan sir aja. Jangan baca dengan jahar nanti, karena ini Quran harus saya lantangkan. Enggak ya. Sholat pun yang disunahkan jahar, kita disuruh sir ketika apabila jaharnya ini mengganggu orang. Apalagi baca Quran ya. Apalagi baca Quran di luar sholat. Paham ya? Maka jangan sampai bacaan Quran kita menjadi problem untuk orang lain. Bacaan Quran kita yang harusnya ibadah menjadi problem, jadi masalah buat orang lain. Enggak baik ya. Ya beberapa kali saya dicurhatin orang kayak gitu lah. Ya, enggak boleh ya. Kamu ya baca dengan sir saja, baca Quran. Babat jahar, sir sama mutawasit itu gimana? Jahar nih sekiranya bacaannya hanya terdengar sama diri kita doang. Ini namanya sir. Jahar adalah ketika bacaannya didengar orang lain yang di samping kita, itu namanya jahar. Kalau yang mutawasit itu apa? Ada yang itu kalau misalkan yang mahkhofah pagi terus abis itu jadinya mutawasit nggak sampai jahar. Itu dia maksudnya ininya semana gitu, frekuensinya disable itu. Iya boleh. Kayaknya ada salah. Lanjut, wajahrun khalfal imam. Ini bagi makmum. Bagi makmum juga makruh membaca jahar padahal dia jadi makmum di belakang imam. Wakhtisarun. Ikhtisar ini ada beberapa syarahnya. Ini semua diambil dari hadis. Tapi yang rajih ikhtisar adalah meletakkan tangannya di bawah pusar. Jadi ketika Allah ini tangannya diletakkan di bawah pusar kayak gini. Paham? Di bawah pusar. Ini namanya ikhtisar. Ini juga makruh. Selanjutnya wa isra, cepat banget di dalam sholat. Cepat tetapi mendapatkan tu'maninah gitu ya. Ini maka makruh. Tapi kalau cepat sampai meninggalkan tu'maninah, ya nanti jadi haram. Selanjutnya wa taghmidu basarihi in khafa dararan. Ini makruh taghmidu basarihi in khafa dararan. Apabila ya ini jarang ya, apabila sholat di tempat yang nggak aman misalnya, sholat di tempat yang nggak aman, kamu sholat di gedung tua misalnya ingin roboh, atau sholat di lapangan yang ada anjingnya misal, maka ketika kamu sholatnya sambil menutup mata, ya jadi makruh gitu ya, nanti ada anjing yang ngejar atau roboh. Tapi kalau sholat di keadaan normal, ketika zaman sekarang ya keadaan normal lah, nggak khofa doror, maka memejamkan mata nggak makruh, memejamkan mata nggak makruh, oke? Memejamkan mata bahkan bisa menjadi wajib
kalau di depan kita ada aurat yang terbuka. Maka menjadi wajib kita lagi sholat nih, depan kita ada apa gitu ya, aurat terbuka lah auratnya. Misalnya lagi main-main anak kecil buka sarungnya bapaknya atau gimana gitu. Ya kita nutup mata. Gitu. Menjadi mandub, memejamkan mata menjadi mandub sunnah apabila yang di depan kita ada sesuatu yang menghilangkan kekhusyuan kita. Misal di depan kita pakai kaos partai misalnya. Atau di depan kita pakai sarung tapi sarungnya ada gambar-gambar, motif-motif kayak gitunya. Paham? Atau misal sajadahnya ada motif-motif yang membuat kita taswis dalam sholat. Nah, ini disunahkan doang memejamkan mata. Tapi kalau nggak ada apa-apa, maka ya nggak ada hukumnya, nggak sunnah, nggak makruh juga memejamkan mata. Tapi jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan sholat sambil memejamkan mata, karena nanti kalau biasa sholat sambil memejamkan mata, nanti setiap kali kamu nggak memejamkan mata, melek kayak gitu, nanti tidak bisa khusyuk gitu, tidak bisa khusyuk. Ya, sholat yang biasa aja menghadap ke tempat sujud. Ala kulli hal, kalau ada sesuatu yang sekiranya menghilangkan kekhusyuan kita, ada sesuatu lewat, atau yang di depan kita pakai sarung partai tadi, atau ada tulisan-tulisan apa, itu malah disunahkan memejamkan mata. Paham? Lanjutnya wa ilsaqu adudaihi bi janbaihi, meletakkan adudnya, ini bagi laki-laki, meletakkan lengan, menempelkan lengan dengan pinggangnya ketika sujud kayak gini nih. Cowok enggak, ini makruh nih kayak gini. Ya biasa aja kayak gitu. Atau kita dapat sunnah kita ambil yang ini dalam sujud. Wa batnihi bi fakhidaihi, meletakkan perutnya, menempelkan perutnya dengan pahanya. Ya ketika sujud kayak gini banget gitu. Kan bisa kan sujud sambil menempelkan paha dengan perut. Bisa. Coba aja kalau nggak percaya bisa. Bisa aja. Jangan praktek dah. Contoh. Selanjutnya Nanti kemarin model wa iqa'ul kalbi, ini namanya julusul iqa'. Julusul iqa' ada beberapa penafsiran ya. Ada yang menafsirkan julus iqa' yang dulu saya sampaikan, julusnya kayak gini nih. Julus iqa' ini. Ketika tasyahud atau julus baina sajdatain, iqa' seperti ini makruh. Ada yang mengatakan iqa' julus seperti ini. Gini, jadi tasyahudnya sambil gini. Lihat tasyahud ini enggak disyaratkan julusnya julus iftiros misalnya atau julus tawarruk seperti ini. Enggak disyaratkan ya. Mereka mengatakan bi ayyi naw'in minal julus ini yakfi. Tasyahud bi ayyi naw'in minal julus yakfi. Entah duduknya kayak gini atau dibalik kayak gini misalnya. Dibalik ini yakfi. Hanya saja ada satu julus di mana itu pun makruh doang yaitu apa? Julus iqa'. Julus iqa' kayak gini. At-tahiyatul mubarakatuh. Balik tangannya gitu. Tangannya gini tuh, at-tahiyatul mubarakatuh. Coba. Makruh. Kalau yang iqa sunnah gimana? Ada iqa yang sunnah. Ini dikatakan kayak gini. Kayak gini nih, julus kayak gini. Gini. Dikatakan julus baina sajdatain, ada ulama yang mengatakan sunnahnya itu iqa, tapi iqa yang model kayak gini. Karena di dalam hadis ada riwayat Nabi melarang julus iqa, ada riwayat Nabi memerintahkan julus iqa. Maka ulama mengatakan gimana ini, kadang melarang kadang memerintahkan. Akhirnya mereka ya udah iqa dibeda-bedain. Iqa yang dilarang adalah iqa yang kayak gini, iqa yang disuruh adalah iqa yang satunya lagi. Lalu ada beberapa tafsiran iqa. Lanjutnya wa nukratul ghurab. Ini semua diambil dari lafal hadis ya, sekali lagi itu iqa'ul qalb, nukratul ghurab, iftirasus sabu'. Ini semua diambil dari lafal-lafal hadis. Nukratul ghurab ini, nukrah ini aslinya ya maknanya patokan, matuk itu. Ghurab ini kan kalau makan matuk itu, matuk. Apa sih namanya bahasa Indonesia? Matuk kan, matuk gitu. Nah, ini juga makruh apabila ketika kita sujudnya dengan cepat maksudnya. Nukratul ghurab ini maksudnya sujud dengan cepat. Sujud untuk maninah dapat udah langsung diangkat. Nah, ini namanya nukratul ghurab ini juga makruh. Waftirasus sabu'. Nah, iftirasus sabu' nih ketika sujud tangannya diginin. Jadi sujudnya tangannya diginiin. Ya sujudnya sah karena semua posisi tangan mengenai bumi kan.
lutut mengenai bumi, jidat mengenai bumi, tapi tangannya digedein gitu. Ayo namanya iftirasus sabong. Iftiros ya seperti rebahan gitu, rebahannya binatang buas sabong. Jadi selanjutnya wa itonul makan ka itonul ba'ir. Itonul makan ini mulazamatul makan al-wahid. Jadi dia ketika kita sholat maghrib, habis itu ingin sholat ba'diyah setelahnya, sunnahnya kita pindah tempat. Walaupun yasir gitu, walaupun pindahnya cuma berapa senti doang. Tapi kalau kita sholat di situ lagi, ini dinamakan itonul makan. Al-Qur'an di sini ada khilaf. Imam Syarqawi mengatakan fi ghairil imam fil mihrab gitu. Kalau imam kan ada tempatnya sendiri mihrab, maka ketika dia sholat sunnahnya di situ pun tidak makruh, kata Imam Syarqawi. Tapi beliau doang yang bilang kayak gitu. Nah lanjut, kita masuk ke bab selanjutnya, ma yufsidus sholata, babu ma yufsidus sholata. Di sini saya ingin satu orang baca syarahnya. Lihat nih, kita baca satu-satu dengan pelan nih. Ini yang penting. Siapa yang mau baca? Cep. Mas Ya, Agil. baca Gil. Ayo deh, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Wa'il Sokat. Baca babu ma yufsidus sholat. Oh iya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yufsidus sholat. Wa huwa hadasun walau bila qasdin lintifa'i syarti. Yang pertama hadas, ya kentut atau janabah di tengah sholat, maka jelas walau bila qasdin, ya jelas walaupun tanpa sengaja. Walaupun tanpa sengaja kelepasan, misal keluar angin, maka batal. Selanjutnya wakalamu basyarin amdan biharfaini wa in lam yufhima au harfin mufhimin. Di dalam sholat, lihat, sholat ini kan munajah kita dengan Tuhan gitu ya, munajah kita dengan Allah. Ya seperti halnya ketika kita menghadap orang yang kita hormati, orang yang kita takuti gitu. Misal kita di depan siapa, misal Ustaz Wirdah misalnya gini, maka kan diem gitu ya, nggak berani ngomong apa-apa. Sama di dalam sholat pun kita nggak boleh ngomong kecuali 3 hal ya: Quran, zikir, doa. Doanya pun harus bahasa Arab ya, harus bahasa Arab. Quran, zikir, dan doa. Udah 3 hal doang ini yang boleh diucapkan dalam sholat. Quran jelas Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya saya lagi berdiri kayak gitu terus saya mengatakan Subhanallah. Ini zikir, nggak membatalkan sholat. Atau doa, saya habis baca Al-Fatihah misal Rabbi firli wali walidayya. Ini doa, ini juga nggak membatalkan sholat. Tapi selain itu akan dilihat, selain zikir, Quran dan juga doa akan dilihat. Kalau perkataan yang keluar itu 2 huruf atau lebih dengan sengaja membatalkan. Oke, saya lagi sholat, batal tuh, hamzah dan fa. Saya lagi sholat, li, lam dan ya panjang. Mad dihitung 1 huruf ya, Sampai mereka mengatakan kalau saya bilang panjang, dihitung 2 huruf, membatalkan sholat ya, Oke. Kalau 1 huruf doang, qi, ai, itu cepat gak ada matnya, maka akan dilihat 1 huruf ini apakah punya makna atau enggak. Karena ada beberapa kalimat Arab yang 1 huruf tapi punya makna seperti ki. Ki ini isim fi'il amr dari waqo yaqi liqayatan. Ki artinya jauhi, hindarilah. Ki. Maka kalau 1 huruf punya makna membatalkan, kalau 1 huruf gak punya makna tidak membatalkan. A misal atau B itu dong, nggak membatalkan. Paham ya? Berarti di masalah bersin kan? Di masalah bersin, kalau bersinnya memang di luar kendali kita, maka nggak membatalkan apapun. Tapi kalau bersinnya dengan kendali kita, akan dilihat kalau dari mulut kita keluar 2 huruf, batal ya. Biasanya di masalah tanahnu nih. Tanahnu nanti akan dibaca. Lihat, tanah bahasa Indonesianya apa sih? Ngendehem. Ngendehem nih akan dilihat apakah ini darurat atau enggak. Kalau darurat maka kita boleh ya. Darurat ini sekiranya kalau enggak ndehem saya enggak bisa baca Al-Fatihah. Paham? Saya lagi ini ada yang nyangkut nih di sini. Udah saya harus untuk ngilangin Bismillahirrahmanirrahim baru bisa baca Fatihah. Baru kalau ndehem ini
dengan apapun maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau mendaham yang sifatnya nggak darurat, artinya cuma sedikit nyangkut gitu, maka ya udah ditahan-tahan ya. Seandainya kamu daham tapi bisa keluar lebih dari dua huruf atau lebih, huruf hijaiyah yang jadi patokan, maka nanti membatalkan sholat. Begitupun misal ini apa, kalau orang mau ngantuk tuh apa misal? Menguap. Nah, orang menguap jangan sampai keluar suara. Kalau keluar suara, alif. Alifnya banyak banget, itu berapa huruf itu ya? Matnya banyak banget, nanti jadi batal. Oke? Kalau nguap, jangan keluar, tahan sedikit. Paham ya? Tapi kalau bersin alhamdulillah berarti termasuk zikir ya? Alhamdulillah dihitung zikir. Berarti yang batal yang Tapi jawab. yang batal yang jawab. Kalau jawab yarhamukallah, ini batal karena di sini lebih dominan sisi khitab ke orang lainnya, yarhamuka anta. Ayo baca. Di khabari Muslim, kaki minal wiqayah. Kaki minal wiqayati, wa'i minal wi'ai. Minal wa'i. Masdar dari kata wa'a ya'i ai. Filamer dari kata wa'a ya'i, filamernya ai. Sadarlah artinya, ai sadarlah. Li khabari Muslimin inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un minal kalamin nas wa kalamu yaqau 'alal mufhimi wa ghairihi wa takhsisuhu bil mufhimi istilahu lin nuhah. Al-kalam secara lugatan ini baik yang mufhim atau yang ghair mufhim. Nah, ini yang diambil sama fuqaha. Makanya dua huruf walaupun ghairu mufhim tetap dinamakan kalam yang di fuqaha membatalkan. Adapun kalam yang dimaksud nuhat maka lebih akhos daripada ini, yaitu mereka mengatakan kalam hanya yang mufhim doang. Naam. Yu'adzaru fi talaffuzihi bin nazri wa fi ijabatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi asrihi idza da'a. Ya ini pengecualian ya. Ada kalam yang selain selain Quran, zikir dan doa yang dibolehkan dalam sholat. Ada, artinya nggak membatalkan sholat. Yang pertama nazar kamu lagi sholat, habis itu kamu ngomong lillahi alayya an asuma ghadan. Terus kalau kamu lagi sholat, kamu ngomong nazartu lillahi alayya an asuma ghadan. Nah, ini kan bukan doa, bukan zikir, bukan Quran, tapi nggak membatalkan sholat. Nadar. Kedua, ketika menjawab panggilan Nabi, ya fi asrihi, di zaman itu sahabat lagi sholat kemudian Nabi memanggil, maka dia ketika menjawab na'am gitu, atau labbaik gitu, nggak membatalkan sholat. Berarti nggak bisa dikiaskan yang ini. Nggak bisa dikiaskan. Kalau yang manggil bapaknya gitu nggak bisa, membatalkan nanti. Terus Wa fi yasiri kalamin sabikin lisanihi ilaihi. Kalam, kalau yasir ini kurang dari 6 kata. Kalam yasir ini kalam yang aqal min sitti kalimat, kurang dari 6 kata. Kalam kalau panjang lebih dari 6 kata, baik dia lupa ataupun sengaja, baik dia orang yang baru masuk Islam atau orang yang udah lama di Islam, maka akan membatalkan alatul. Kalau panjang gitu ya, panjang 1 paragraf. Tapi kalau kurang dari 6 kata, ada beberapa keadaan dima'fu, seperti keadaan ketika dia lupa atau ketika dia baru tahu aturan itu, atau ini yang akan dibaca. Au nasiyas Ini fi yasiri kalamin sabaqa lisanuhu ilaihi. Sabqul lisan artinya apa? Keceplosan. Apabila keceplosan tetapi yang keluar adalah 2 kata, 3 kata, 4 kata, 5 kata doang, maka nggak apa-apa. Ada kan orang-orang yang latah gitu ya, misalnya lagi sholat terus kaget dia ngomong apa, misalnya awas gitu. Awas. Mending aku. 3 doang. Oke. Au nasiya as-shalah. Atau dia lupa. Au jahila tahrimu fiha. Wa qaruba ahduhu bil Islam. Au nasha'a ba'idan 'anil ulama. Wa fi tanakhuhi wa nahwihi li ghalabati in qalla. Ini yang tadi saya bilang, wa fi tanah nuhin wa nahwihi li ghalabatihi in qalla.
Apabila tanahnu atau daham tadi atau bersin atau apa, kalau ghalabah maka dima'fu. In qalla ini pun kalau qalla gitu. Kalau dari situ. Ya qall dari sita kalimat. Terus Walita'azzuri ruknin qawliyin wa in kathur. nah, atau tanahnuhnya banyak, dahamnya juga banyak kata yang terucap dari situ, tetapi mau nggak mau dia harus melakukannya gitu. Kenapa? Karena lita'adzuri ruknin. Karena kalau dia nggak daham, dia tidak bisa membaca Al-Fatihah. Kalau dia nggak daham, dia nggak bisa membaca tasyahud akhir misalnya. Kan rukun qauli kan cuma takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, salam. Saya pernah dengar katanya kalau misalkan daripada daham langsung dibatukin aja katanya. Kenapa? Nggak tahu, saya waktu itu pernah dengar aja kayak gitu. Nggak ditahan aja Oh, ditahan aja lebih bagus. Wa kharaja bi kalamil bashari kalamullahi ta'ala wa dzikri wa du'a. Wadzikru Wa du'a. Nah, ini yang tiga tadi. Kalamullah maksudnya Al-Qur'an, zikir dan doa. Maka tiga hal ini tidak membatalkan sholat dimanapun kamu ucapkan. Sampai doa sekali lagi ya pakai bahasa Arab. Kalau kamu lagi sholat misalnya sholat khusyuk banget terus di sujud terakhir kamu berdoa pakai bahasa Indonesia, nggak boleh. Pakai bahasa Arab. Kalau pengen doa pakai bahasa Indonesia ya nanti setelah sholat ketika kamu segera doa pakai bahasa Indonesia terserah kamu bisa Jawa pakai bahasa Arab. Jadi kalau dalam sholat doa pakai bahasa Arab. Walaupun doanya dalam hati gitu. Nah, kalau dalam hati mah jelas. Kalau dalam hati bukan dinamakan kalam, itu nggak apa-apa. 5 marra fil babi wa mufattirun. Wa mufattirun lis-shaimi Nah, litala'ub. udah ini yang kedua adalah mufattir. Mufattir nih berarti masuknya makanan atau minuman ke mulut. Nah, ini akan membatalkan sholat juga. Makanan kalau banyak membatalkan sholat ya bagaimanapun keadaannya, entah lupa atau gimana. Tapi kalau sedikit nih misal lagi sholat kemudian ada sesuatu yang ganjel, misal ada biji cabai misalnya. Lagi sholat ada biji cabai, nah ini kamu harus segera keluarin. Oke, harus kamu segera keluarin. Kalau nggak sengaja ketelan biji cabai yang di dalam ini, nggak sengaja sholatnya nggak batal. Tapi kalau sengaja ditelan, ada biji cabai nih, kelena sekalian. Dalam sholat batal ya, batal. Batal. Makanya kalau ada sesuatu dalam sholat nyangkut dikit, ya keluarin gitu, ambil pakai mulut seperti. Kalau misalnya berdaham keluar cairan sih. Nah, cairannya kalau dahak nggak boleh ditelan. Dahak ini seperti makanan. Kalau ditelan ya batal. Seperti halnya membatalkan puasa. Ya harus dikeluarin. Berarti tafsilnya kayak yang puasa kalau misalkan udah nyampe. Iya. Oh, itu. Kalau udah sampai makhraj ini ha, ya. Ada yang bilang ghin, ada yang bilang kho, tapi ha ini kalau udah melewati makhraj ini maka harus dikeluarin. Kalau nggak pingin atau ditahan di mulut, Yang penting jangan sampai ketelan lagi. Kalau ditelan lagi, kalau kamu puasa ya batal. Kalau kamu lagi dalam sholat ya sholatnya batal. Oke? Jadi tahan aja di Pas mulut. nahan tuh kan kadang nggak kuat nahan, jadi ketelan dikit kan nggak kan? Nggak boleh lah. Ya, batal. Keluarinnya gimana? Rasanya repot kan? Ya, seperti itu. Amannya yang biasa kita lihat orang Mesir, biasanya di sakunya bawa tisu, bawa mindi. Oh, iya. Ambil tisu habis itu aman. Tapi itu. Kalau nggak ada tisu, Sorban. Di samping-samping. kayak baju. Baju. Ya, lanjut. Tadi mana? Wa fi'lu katsirin min ghairi jinsis sholati fi ghairi sholati syiddatil khauf. Nah, juga yang selanjutnya yang membatalkan sholat adalah fi'lun katsirun, pergerakan yang banyak. Pergerakan banyak nih huwa thalatha af'al fa aktsar. 3 pergerakan atau lebih. Lanjut. Lihat ntar dulu. Gerakan tangan 1 kali gerak itu dianggap bolak-baliknya itu dianggap 1 ya. Misal nih, saya lagi sholat nih. Terus tangan saya gini. Itu balik lagi. 1. Nah, itu dianggap 1. Paham ya? Bukan dianggap ini 1, jadi 2. Enggak, dianggap 1. Sampai balik ke tempatnya. Nah, ketika kembali ke tempat itu dianggap 1. Garuk-garuk. Langkah kaki 1 kali langkah itu dianggap 1. Oh. Nih, saya berdiri deh. Saya sholat 1. Nah, ini dianggap 1 nih. Palanya nggak kelihatan. Bukan kayak gini dianggap 1 enggak. Berarti kalau kayak saya melakukan kayak gitu dianggap 2. 2.
Paham ya? Oh. Maka kalau saya pingin pindah posisi misalnya lagi sholat, sampingnya kosong atau depannya kosong, saya kan disunahkan maju ya. Ya kalau saya satu langkah bisa, saya ambil satu langkah. Tuh. Nah ini berarti 2 kali gerakan doang, nggak membatalkan. Nah, tapi kalau sekiranya jauhnya jangan dibablasin kayak gitu 1, 2, 3 gitu. Kayak orang Mesir misalnya. Iya. Orang Mesir kan gitu, pindah-pindah setelah sendiri gitu lagi. Enggak ya, kamu harus berhenti. Maka saya akan Sholat racing. diam dulu. Nah, baru tuh. Bang, berhenti 2 kali, berhenti. 2 kali berhenti. Biar sekiranya nggak ada 3 kali gerakan yang mutataliyah, 3 kali gerakan yang berturut-turut. 3 kali gerakan berturut-turut ini yang membatalkan. Kalau loncat Sat? Loncat langsung membatalkan. Wasbah katsiro loncat gitu. Langsung membatalkan karena itu dianggap gerakan seluruh tubuh. Kepala dianggap gerak, tangan dianggap gerak, kaki dianggap gerak. Walaupun sekali. Walaupun itu enggak sengaja kayak refleks gitu. Awal refleks mah Iya. boleh aja. Ini makanya nanti sahur. Tapi boleh. kayak udah sekedar kita udah ngerasa udah cukup nih gitu maksudnya. Enggak kayak udah ini udah cukup nih udah nggak disebut mutawali gitu. Jadi Berhentinya sekiranya ada jeda aja. gitu ya. Sekiranya ada jeda. Oh. penting gak gerak. Terus-terusan. Yang penting nggak gerak terus-terusan. Ada beberapa anggota tubuh yang pergerakannya walaupun banyak tidak dihitung. Seperti apa? Seperti jari. Jari nih, walaupun kamu gerak-gerak 100 kali nggak membatalkan sholat. Kelopak mata, gerak berapa kali pun nggak membatalkan sholat. Bibir, lisan, ini juga membatalkan sholat. Maka kalau saya misal gatel di bagian sininya, jangan garuk-garuknya kayak gini. Jangan garuk-garuknya dengan menggerakkan lengan. Karena nanti kalau lebih dari 3 kali bisa batal. 1, 2, 3. Oke. Jadi gerak saya di sini terus garuk-garuknya pakai jari aja gini aja. Nah, kalau di sana 4 jari dihitung 4 gitu. enggak, jari nggak dihitung. Jari nggak dihitung walaupun banyak kali. Jadi kayak udah kalau garuk 1 jari aja gitu. Enggak 4 jari nggak apa-apa. Paham ya? Terus yang batal 3 kali atau lebih dari 3 kali batal. 3 kali batal. 3 atau lebih. Itu juga ya goyangnya tinggal dihitung aja. Ya itu juga lihat kalau habis ruku ya ingin i'tidal, kalau kita goyang-goyang terus kayak gitu itu bahkan nggak dapat tumanina, nggak ada tumanina. Iya, nggak ada tumanina itu nanti ya kita kurang dalam i'tidal. Tumanina tuh harus semua anggota tubuh diem, ayo baru dianggap tumanina. Terus Jadi walau sahwan lidzalika ma'annahu la masyaqqata fil ihtirazi anhu. walau sahwan maksudnya walaupun nggak sengaja, walaupun lupa. Bi khilafil qalili la yufsidu li khabari sahihaini annahu sallallahu alaihi wasallam shalla wa huwa hamilun hamilu imamata umamata fakana idza sajada wadu'aha wa idza qama hamalaha. Nah, ini kalau gerakan yang sedikit maka nggak membatalkan sholat. Dalilnya Nabi pernah sholat sambil menggendong bayi namanya Umamah. Bayi namanya Umamah. Nah, ketika ingin sujud, Nabi meletakkan bayi itu sujud. Ingin berdiri lagi, diambil lagi, digendong lagi. Nah, ini kan pasti gerakannya nggak banyak, meletakkan, menggendong, nggak banyak. Tapi kalau nggak boleh dong sambil gini-gini. Nggak boleh, Gembok-gembok. di ayun-ayun gitu. Ya, terus Jadi makanya na'am qalilul aqli wa nahwihi amdan mala ilmi bi tahrimihi yubsiru shalah kama ulima minal mufat tadi makan walaupun sedikit kalau sengaja membatalkan sholat walaupun tadi cuma biji cabe atau sedikit habis makan biskuit terus ada yang nyangkut. Nah, ini jangan sampai ditelan. Kalau nggak bisa memuntahkannya ya udah ya ditahan di mulut sampai kamu selesai sholatnya, ditahan di mulut sampai selesai sholat. Jangan sampai. Tapi kalau udah ditahan di mulut nggak sengaja gitu, nah itu nggak apa-apa. Terus wa kasirul fi'li idza kana li shiddati jarobin wa khafifan
au khafifan katahriki asabihi fi sabhatin la yufsid. Ya, menggerakkan jari-jarinya di subhah ketika sedang ini, ketika sedang lunjuk itu nggak membatalkan. Ya karena jarinya emang nggak dihitung. Ada bagian tubuh yang nggak dihitung gerakannya dalam sholat. Jari, kelopak mata, mulut, lidah. Jadi kalau misalkan dia walaupun nggak dihitung tapi buat main-main kayak gitu batal juga tetap. Enggak, Buat main-main walaupun buat main-main. digerak-gerakin gitu. Iya, maksudnya kayak gitu buat main-main kayak gitu tangan. Sengaja ya. Enggak sampai batal. Oh, nggak sampai batal. Enggak sampai batal. Hmm. Terus waqahqahatun amdan. Qahqahah ini tertawa terbahak-bahak. Oh, iya. Terus Wa qahqahatun amdan 5 marra wa fi'lu ruknin min arkanihi. ini kita baca matanya aja. Wa fi'lu ruknin Min dari mana? Wa fi'lu ruknin au tuli zamanin Tulu wa zamanin ma'a syaqi fin niyati wa niyatul furuji. Ini fi'lu ruknin saya ajarkan di akhir ya. Wa niyatu khurujin minha. Ada yang membatalkan juga niat keluar salat walaupun saya nggak keluar. Saya lagi Allahu Akbar, lagi rakaat kedua terus udahlah saya sekarang nggak dalam keadaan sholat. Di hati saya ngomong kayak gitu, sekarang saya udah nggak sholat. Ya udah, seketika sholat saya batal. Oke? Atau menta'lik niat. Kita tahu kemarin di dalam niat ini ada 3 hal, lihat. Dalam niat ada 3 hal. Ada namanya muqaranah, ada namanya istihdharun niyah, ada namanya al-jazmu bin niyah. Jazm nih pasti gitu. Muqaranah dan istihdhar. Muqaranah ini wajib di awal doang, ya enggak? Muqaranah urfiyah yang kemarin kita bilang. Istihdhar juga sama, wajib di awal doang, enggak wajib sampai akhir. Enggak wajib sampai akhir saya sadar terus niat ini ada di akal saya, di hati saya bahwasanya saya dalam keadaan sholat. Enggak. Kalau kayak gini ya susah. Kita kan biasa sholat sambil gelenger kemana-mana otaknya gitu kan. Ya nggak apa-apa, sholat kita tetap sah. Karena istihdhar fi jami'i sholat ini nggak wajib. Wajibnya cuma di awal doang ketika takbiratul ihram, ya enggak? Nah, tetapi ada yang namanya al-jazmu bin niyah. Al-jazmu bin niyah ini harus ada di semua sholat. Jazmu bin niyah nih mantap dengan niatnya, artinya tidak menggantungkan. Maka ketika saya lagi sholat, kemudian di depan saya ada tas misalnya, terus dalam hati saya bilang, ini kalau tas saya ada yang ngambil, ada haromi yang datang ngambil tas saya ini, saya bakal batalin sholat, terus saya kejar itu, saya gebukin itu maling itu. Nah, seketika sholat saya batal, walaupun belum ada haromi yang datang. Paham ya? Karena apa? Karena di sini sudah tidak ada jazmu bin niyah. Padahal al-jazm bin niyah harus ada di semua sholat. Oke? Kalau misalnya kan tadi udah niat di depan, terus lagi sholatnya tiba-tiba lagi jeda gitu. Tadi benar ya niatnya fardhu maghrib salasa. Itu yadur. Terus pulang. Kalau kamu sudah membaca Al-Fatihah, sholat kamu batal. Ya ngulang. Ya. Syak fit taharrum, syak dalam niat ini yadur. Sholatnya tadi saya niatnya sholat maghrib apa isya ya? Yadur. Bahkan setelah selesai sholat itu pun bahaya. Yadur. Udah, nanti masalah syak dalam sholat kita baca dulu. Kita baca sholat ini. Niyatu khurujin minha, tadi ya niat. Saya sekarang pokoknya udah nggak dalam keadaan sholat. Dalam hati ngomong kayak gitu. Maka ini. Wa azmun ala qat'iha, berazam untuk memutus sholat. Saya nanti setelah ruku di rakaat kedua saya akan membatalkan sholat ini. Maka seketika sholatnya batal gitu. Walaupun belum sampai di ruku rakaat kedua tadi. Paham? Wa taraddudun taraddud fi qat'iha, artinya ragu. Saya tadi udah berniat memotong niat sholat atau enggak ya? Ini nih sekedar taraddud doang udah membatalkan sholat. Oke? Wa ta'liquhu ay ta'liq qat'is shalah. Ta'liq qat'is shalah bi syai'in. Ini yang tadi saya bilang, menggantungkan sholat dengan sesuatu. Seandainya saya melihat haromi ngambil sendal saya di belakang, akan saya kejar, saya batalkan sholat ini. Seketika sholat saya batal, walaupun belum ada haromi yang ngambil sendal. Paham ya? Karena di sini sudah tidak ada yang namanya jazmun bin niyah. Padahal jazmun bin niyah harus ada di seluruh sholat sampai akhir. Adapun istihdhar dan muqaranah hanya ada di awal. Oke?
Jazmun ini mahalnya qalb apa waktu lisan? Di hati. Oh di hati. Berarti kalau misalkan kita tahu pengen sholat maghrib tapi waktu talafus gitu, terus asar kita ngomong, tapi dari awal dalam yang dianggap yang di hati. Hmm. Nah, selanjutnya lihat wasarfu fardin ila ghairihi, merubah sholat fardu ke sholat fardu lain atau ke sholat sunnah, atau ke sholat sunnah yang betul nggak deh? Sebentar. Biasanya waktu yang di minhaj yang kalau ke mutlak nggak apa-apa, nafil mutlak. Iya enggak. Ya merubah wasarfu fardin ila ghairihi, merubah sholat fardu ke fardu lain. Misal saya lagi sholat nih, sholat asar misalnya, habis itu di tengah-tengah saya niat, tadi saya kayaknya belum sholat zuhur deh, udahlah sekarang saya ganti aja, sekarang lagi qada zuhur. Paham? Niatnya diganti. Sekarang saya jadikan sholat yang sedang saya lakukan ini qada zuhur 4 rakaat itu. Ketika sholatnya batal. Paham? Enggak dapat zuhur, enggak dapat asar juga, ngulang dari awal. Atau merubah sholat fardu ke sholat sunnah muayyana. Sholat muayyana. Nih, saya lagi sholat fardu subuh misalnya, Allahu Akbar. Habis itu saya baru ingat, oh iya tadi saya belum sholat sunnah qobliyah subuh, padahal kan qobliyah subuh muakkad banget. Ya udahlah, sekarang saya berarti saya rubah menjadi sholat qobliyah subuh nih. Nah ini juga membatalkan sholat. Paham ya? Ini maksudnya sarfu fardin ila ghairihi, ila fardin akhar atau ila naflin muayyanin, ke sholat sunnah muayyan. Tapi kalau ke sholat sunnah mutlak tidak batal. Ke sholat sunnah mutlak tidak batal. Paham? Saya lagi subuh, fardu subuh, habis itu saya, ada teman saya baru wudhu tuh, dia belum sholat subuh, biar nanti sholatnya jamaah, saya jadikan sholat sunnah saya sekarang sholat sunnah mutlak. Maka ini boleh. Oke? Maka ini boleh. Tapi kalau menjadikan sholat qobliyah subuh, baru batal. Oke? Selanjutnya wa kashfu auratin illa in kashafaha nahwurihin fasataroha halan. Ya terbuka auratnya, kecuali kalau terbuka habis itu langsung ditutup. Misal cowok lagi sholat terbuka, misal dibuka anak kecil habis itu langsung ditutup sarungnya, ya udah nggak batal. Seketika langsung ditutup. Paham ya? Wa tarku tawajjuhin haitsu yushtaratu. Kemudian meninggalkan tawajjuh kiblat di sholat yang disyaratkan tawajjuh kiblat. Ya sholat-sholat biasa itu. Tapi kalau meninggalkan tawajjuh kiblat di dalam sholat nafilatus safar atau sholat syiddatul khauf, maka tidak membatalkan sholat. Ya enggak? Selanjutnya wariddatun gelas murtad. Wattisalu najasatin bihi illa innaha halan. Saya lagi sholat, kemudian kejatuhan najis di peci saya. Maka ketika saya langsung melepas peci saya gitu, saya lepas gitu. Udah, sholat saya nggak perlu diulang, sholat saya sah-sah saja. Tapi kalau najasah kemudian nempel di peci kemudian saya diamkan, maka batal. Atau najasahnya basah kemudian nempelnya di baju. Baju ini kan nggak bisa dicopot dengan cepat gitu ya, susah kan. Ya sudah, mau nggak mau ya saya udah potong sholatnya, habis itu saya buang, ini saya cuci atau ganti baju baru saya sholat. Paham ya? Tapi kalau najisnya najis yang kering, itu kan bisa saya hindarkan langsung. Saya lagi sholat kemudian kejatuhan najis kering misalnya, maka ketika saya udah cukup lanjutkan sholat. Tapi kalau najisnya basah, nggak mungkin, walaupun saya buang, tapi basah ini harus kena air, ya nggak? Yang basah ini kan harus kena air untuk jadi suci. Makanya nggak bisa, makanya saya potong sholatnya, saya sholat dari awal. Paham ya? Teh cicak itu basah apa kering? Cicak basah lah. Oh basah. Udah nggak gitu. Tapi kelihatannya kayak kering kayak gitu modelnya. Ada cairan sedikit pada diri ya. Basah. Bagus sih nggak ada cicak. Maka ya akan dilihat yang kejatuhan najis yang basah itu bagian pakaian yang bisa dicopot enggak. Kalau bagian yang bisa dicopot, kamu copot seketika nggak batal. Atau kalau bagian pakaian yang nggak bisa dicopot, ya udah nggak mau ya harus selesai sholatnya. Oke, kalau saya jadi imam, saya suruh orang lain buat maju. Tapi ada kemarin kita bilang ada beberapa najis yang dimakfu. Misal kotoran burung kalau di dalam masjid itu dimakfu.
Selanjutnya wabuduwu ba'di ma yustaru bil khuf. Ya, ketika sholatnya pakai khuf, kemudian khufnya rusak, kelihatan kulitnya, jelas membatalkan. Wa khuruju waqti mashihi, atau habis waktu mashul khufnya. Kemarin kita bilang waktu mashul khuf bagi yang mukim ini 24 jam yaum wa lailah, bagi yang musafir adalah 3 hari 3 malam, 3 kali 24 jam. Kalau sekiranya saya hari ini mukim, kemudian saya memakai khuf, hitung mundurnya dimulai dari jam 1 misalnya. Habis itu masuk hari besoknya, sebelum jam 1 saya sholat zuhur. Tetapi ketika masuk jam 1 sholat zuhur saya ini belum selesai, ya sudah. Berarti waktu mashul khufnya habis, sholat saya ini batal. Paham ya? Jadi waktu mashul khufnya habis, di tengah-tengah saya lagi sholat misalnya. Kalau saya sholatnya jamaah, saya kira imamnya bakal cepet paling 5 menit ini, 5 menit lagi jam 1 kok. Ternyata imamnya belum selesai gitu, udah 5 menit lebih, udah masuk jam 1, masih di rakaat ketiga, ya sudah sholat saya batal lah. Oke? Selanjutnya wa takriru ruknin fi'liyin amdan. Mengulang rukun fi'li dengan sengaja. Rukun fi'li, jadi saya sujud 3 kali, saya ruku' 2 kali, oke? Saya i'tidal 2 kali, ini dengan sengaja maka batal. Tapi kalau ruknun qauli, kalau saya ulang tidak batal. Saya baca Al-Fatihah, habis itu imamnya belum selesai berdirinya, udah saya baca Al-Fatihah lagi, ya nggak batal. Paham ya? Kalau ruknun qauli diulang nggak batal. Tapi rukun fi'li dia. Selanjutnya wa taqdimuhu ala ghairihi, mendahulukan rukun fi'il atau ghairihi. Ya, kamu sebelum i'tidal kamu sujud dulu, atau mendahulukanlah dengan sengaja, jelas batal. Selanjutnya watarku ruknin amdan. Kalau ini ruknin tidak dikoyidi dengan fi'liyin, ya. Meninggalkan rukun apapun, baik rukun fi'li atau rukun qauli dengan sengaja, ini juga kalau dengan sengaja ya jelas batal. Ya enggak? Ya. Sengaja enggak i'tidal, sengaja enggak sujudnya 1 kali aja, jelas ini batal. Selanjutnya waqtidaun biman la yuqtada bihi. Niat jamaah kepada imam yang tidak bisa kita jadikan imam, yang imamahnya enggak sah. Misal dia belum balik, misal, atau belum mumayyiz, misal masih anak kecil, habis itu di sana, habis itu saya niat jamaah ke si fulan ini, ya udah salat saya batal. Paham ya? Atau niat jamaah kepada imam yang imamnya ini berhadas misalnya, atau imamnya ini sahih ada najisnya, maka nggak sah salat. Kita lihat nih, waqtidaun biman, dengan dan niat jamaah kepada imam la yuqtada bihi, yang nggak bisa dijadikan imam, yang nggak bisa diikuti. Walau ma'al jahli bihalihi fi ba'di suwar bi an iktada bihi ba'da taharrumin sahih. Fi ba'di suwar maksudnya gini ya. Imamnya nih ya, misal al-imam. Ini ada beberapa hal yang enggak sah. Misal imamnya ini kafir atau murtad, atau dia ternyata sobi, anak kecil, atau dia ternyata imro'ah misalnya, padahal makmumnya cowok. Kedua, imamnya nih muhdis, atau mutanajis misalnya. Mutanajis khafi. Mutanajis, dia membawa najis tetapi najisnya sedikit doang. Bisa lebih yakin udah biru ini ya, pegang deh. Saya jelaskan hukumnya aja lah, jadi biar sebelum kita. Bismillah. Saya makmum, kemudian jadi imam. Di tengah-tengah sholat saya tahu ternyata imamnya nggak memenuhi syarat, entah dia murtad, atau ternyata imamnya ini orang kafir misalnya, atau ternyata imamnya ini bocil belum tamyiz, atau ternyata imamnya ini cewek gitu. Saya kan cowok ya, harus ternyata imamnya cewek gitu. Atau di tengah-tengah saya tahu imamnya ini tadi belum wudu, atau imamnya ini di bajunya ada najis di belakangnya. Nah, seketika sholat saya batal. Oke?
Tetapi kalau saya nggak tahu, saya sholat Allahu Akbar sama imam. Setelah imamnya selesai sholat, kita selesai sholat, udah selesai salam. Habis itu saya baru tahu ternyata imamnya ini imro'ah, misalnya imro'ah lah yang paling masalah. Ternyata imamnya ini cewek, gitu, nyamar jadi cowok, kan ada kan. Atau ternyata imamnya ini dia belum berwudu, atau dia mutanajis tetapi najisnya cuma sedikit khafif. Nah, maka ini dibedakan. Kalau imamnya ini yang di atas, maka sholat saya akan diulang. Paham? Habis sholat, ternyata imamnya cewek, atau ternyata imamnya murtad tadi yang sholat tuh. Udah, sholat saya nggak sah, akan diulang. Tapi kalau ternyata imamnya muhdis atau imamnya ini mutanajis, sholat saya nggak diulang, tidak perlu diulang. Paham? Saya habis sholat jamaah, habis itu imamnya cerita, tadi ternyata saya pasti lagi imamin, saya lupa belum wudu gitu. Saya kira masih punya wudu, tapi ternyata saya udah kentut tadi belum wudu. Ya sudah, bagi dia sholatnya nggak sah, bagi saya sah-sah aja. Oke? Maka dilihat imamnya apakah golongan yang di atas atau yang di bawah. Nah, golongan yang di atas ini yang dinamakan fi ba'di suwar, yang di kitab kita ini. Fi ba'di suwar. Saya baca lagi, waqtidaun biman la yuqtada bihi. Meniatkan bermakmum kepada imam yang tidak sah dijadikan imam. Ini semua walau ma'al jahli bihalihi fi ba'di suwar. Walaupun saya nggak tahu ketika lagi sholat ternyata imamnya kafir. Ketika lagi sholat ternyata imamnya cewek. Ketika lagi sholat ternyata imamnya belum tamyiz, masih bocil itu, masih bayi ya. Ketika belum sholat ternyata imamnya udah murtad, udah keluar dari Islam, ya sudah, sholat yang tadi saya lakukan batal. Tetapi kalau di suwar ukhra yang dua yang saya sebutkan ini, ternyata habis sholat ternyata imamnya muhdis, ternyata imamnya mutanajis, maka udah, kalau sholatnya udah selesai, sudah, sholat saya sah. Tapi kalau sholatnya belum selesai, saya tahu imamnya kijatuhan najis atau gimana, saya niat mufaraqah. Oke? Selanjutnya wa wujudu. Ini ba'da taharrumin sahih. Sebenarnya ada tafsir, saya nggak bisa jelaskan di sini ya. Nggak bisa jelaskan adalah kita lanjut aja. Wa wujuduhu thauban ba'idan minhu wa huwa 'arin. Atau orang yang kemarin kita bilang, orang salah satu syarat wajib, salah satu syarat sah salat harus menutup aurat. Ini bagi orang yang mampu. Orang yang dikurung di kamar sendirian, kemudian nggak punya baju, dikurung dalam keadaan telanjang kayak gitu, gimana dong? Ya udah, sholat dalam keadaan telanjang aja, sholat, dan nggak wajib mengulangi. Paham ya? Nggak wajib mengulangi. Nah sekarang ketika dia sholat dalam keadaan telanjang seperti itu, di tengah-tengah sholat dia lihat pakaian, tapi pakaiannya jauh sekiranya untuk menggapainya dia harus membatalkan sholatnya. Ya sudah, seketika sholat dia jadi batal. Paham? Pakaiannya jauh. Misalnya pakaiannya harus di jauh sana, di kamar lain misalnya. Tapi kalau pakaiannya dekat, misal dia lagi sholat Allahu Akbar, habis itu dia baru sadar, itu ternyata di bawah saya ada pakaian nih. Nah, maka akan dilihat. Kalau dia langsung memakai pakaian ini, misal sarung langsung dipakai buat nutup. Kan nutup aurat pakai sarung gampang, tinggal dimasukin, dipegangin kayak gini. Ya sudah, sholatnya sah. Paham ya? Yang seketika membatalkan adalah apabila ada pakaian, tapi pakaiannya di luar jangkauan orang sholat. Misalnya jauh, untuk datang ke sana harus membatalkan sholatnya gitu ya. Paham ya? Makanya di sini ibarahnya wa wujuduhu thauban ba'idan minhu. Nah, di sini ba'idan minhu. Karena kalau thauban qoriban akan ada tafsil. Kalau thaub qorib ini langsung dipakai seketika, enggak batal. Paham ya? Yang membatalkan mutlakun adalah thaubannya ba'idan minhu. Ya sudah, tinggal dia batalin sholatnya, habis itu diambil pakaian itu ngulang sholat, ya selesai. Au kana amatan wa utiqat wa raqsuha maksyufun. Ya, ini zaman dulu ada amah. Kita tahu aurahnya amah ini seperti aurahnya rajul.
amah budak perempuan auratnya ini cuma ma baina surah wal rukbatain, antara pusar dan juga lutut. Maka ketika dia sholat pakai baju, bisa pakai baju biasa, nggak pakai kerudung, nggak pakai ini, sholatnya sah. Ketika lagi sholat di rakaat kedua misalnya, tiba-tiba majikannya, kamu sekarang merdeka, bilang kayak gitu. Wah, padahal dia kan kepalanya lagi terbuka. Sekarang kan berarti dia menjadi hurrah. Hurrah kepalanya harus tertutup. Ya sudah, mau nggak mau dia harus membatalin sholat. Paham ya? Jadi surah yang makanya ada teka-teki, dibilang kita punya satu orang perempuan sholat tapi dia sholatnya batal sebab perkataan orang lain. Ada pertanyaan kayak gitu. Orang gimana, coba ini kamu jawab. Orang itu sholat tapi sholatnya batal sebab perkataan orang lain. Ayo, apa itu? Maka kita jawab, ya itu ketika amah lagi sholat tidak menutup rambutnya. Seketika lagi sholat majikannya bilang anti hurrah, kamu merdeka. Udah seketika sholatnya batal gitu karena aurahnya jadi tambah banyak dan belum tertutup. Paham? Itu maksudnya aukana amatan wa mutikot wa ra'suha maksyufun, dibebaskan dan kepalanya ketika sholat terbuka, maksyuf. Nah, ini hal-hal yang membatalkan sholat. Sisa fi'lu ruknin au tulu zamanin insyaallah kita syarah di pertemuan selanjutnya. Sisa satu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa